Nah, sobat mancing, ini adalah cara membuat pancing untuk mancing di rompong. Nah, kenapa saya ada cara-cara juga yang lain, cara mancing di rompong, cara mancing di karang itu bagaimana. Nah, seperti inilah kalau untuk kita mancing di rompong. Mancing di rompong dengan mancing di karang itu ada berbeda. Cara mancing di rompong dengan cara mancing di karang itu ada perbedaan. Yang pertama, kalau di rompong itu ikan udah di rumahnya, udah pada ngumpul, tapi di antara ikan yang di rompong tadi itu ada juga ikan predator. Nah, kita harus siapkan juga. Yang pertama, peralatan kita siapkan kawat ya, dan kita siapkan juga manik-manik. Nah, manik-manik ya, terus kili-kili. Nah, yang berbeda itu mancing rompong dengan mancing di karang itu, karena di karang mungkin lebih banyak lagi ikan predator lainnya yang berupa kita belum sempat ngapa-ngapa udah tarik terus lama nunggu atau apa. Kalau di rompong nggak perlu lama nunggu, karena di situ ikan udah banyak ya di rompong. Nah, hati-hati kalau mancing di rompong, maksudnya hati-hati itu pancing harus super kuat, jangan sampai lepas, karena ikan kalau udah lepas itu teman-temannya pada ngikut. Nah, jadi kalau dapat ikan jangan sampai lepas, dan leadernya pun juga harus kuat. Nah, untuk mata pancingnya juga harus kuat. Boleh pakai mata pancing yang 3.0, 4.0 boleh. Paling tidak mata pancingnya harus besar. Kenapa harus besar? Kita lihat juga sikon ikannya. Kalau dia ikannya kecil, boleh kita memakai mata pancing kecil. Dan kalau ikannya besar, boleh kita memakai pancing lebih besar lagi, lebih bagus, supaya nggak putus. Takutnya waktu ikan makan, pancing terus putus. Wah, gawat kalau ikan makan pancing putus. Ayo lanjut, kita buat pancingnya. Pertama-tama masukkan kili-kili, manik-manik, 2 ya. Nah, biasa yang saya bikin 1. Terus kili-kilinya seperti ini ya. Ini hanya contoh, kalau kili-kilinya agak kebesaran nih. Ini contoh. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ya. Terus sama dimasukin lagi seperti ini. Ya, lebih dekat lagi supaya lebih jelas ya. Lanjut kili-kili lagi ya. Nah, seperti ini. Kenapa kili-kilinya harus banyak?
manik-maniknya lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Untuk jaga jarak ini supaya tidak memintal. Nah, masukin seperti ini. Nah, tiga mata pancing lebih lumayan lah kalau untuk penarikan ikan seberat 3 kilo 4 kilo. Ini untuk 3 mata pancing udah boleh lah. Nah, ini, seperti ini ya. Nah, jelaskan 2 2 2 2. Nah ya, nanti kita ikat. Nah, yang pertama di sini kita harus bikin kolong untuk ikatannya ya. Ya, 1, nah, lebih jelas lagi ya, 2 3. Nah, ini udah dipintal kayak tadi ya. Saya buka lagi ya, 1 2 3. Yang 3 masuk di kolong. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ya, udah jelas semua ya. Ini diterikan sedikit. Nah, simpel seperti ini ya. Tarik, kita mau atur berapa ini ya. Nah ya, terus ini diambil pintal. Terikan ya, seperti ini teman-teman. Udah mantap itu. Potong ujungnya teman-teman. Nah, untuk jarak, nah ini yang perlu ini. Kalau untuk jaraknya berapa sih Pak Kapten? Nah, itu lebih bagus itu jaraknya. Kalau untuk batu, yang pertama di sini paling tidak 1 kilan atau meteran, itu 25 cm lah, 25 cm 30 cm boleh. Ini jarak ya, jarak dari ininya ya. Nah, terus siapkan tali. Nah, terus siapkan tali leader untuk pengunci. Nah, ini harus ada nih teman-teman. Nah, kenapa ini saya buat kolong? Selain untuk batu, untuk mengikat batunya, kita nggak perlu lagi pakai pengunci, tapi langsung di sini. Ini supaya untuk mudah kita mengikat. Nah, 20 cm ya. Nah, seperti itu. Pertama kunci ya, jelas ya. Nah, 1 sini ya, 2 ambil lagi ya dari bawah, 3 4, nah ini ya, 5. Oke, 5 cukup. Ambil tang, ujungnya ditarik. Ini pengerjaannya lumayan, satu santai aja. Potong. Nah, terus yang tadi manik-manik yang seperti ini, nah, kita ambil 4 ya. Nah, ini kita masukkan di dalam manik-manik.
Nah, ambil semuanya. Nah, ditarik. Nah, teman-teman, seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita masukkan ini manik-manik, nah seperti ini. Jadi mutar terus dia nih. Nah, mutar dia. Nah, dia tarik masih mutar. Ini dikunci lagi. 1, ya, 2, 3, 4, 5, ya. Oke, teman, 5. Jelas ya. Nah, terus potong. Nah, ini lumayan lama bikin pembuatannya. Kalau untuk di rumah kita harus udah siapkan pembuatannya ini, karena takutnya kalau udah spot mancing itu kita baru mau bikin pancing terus kita udah di tempat lapangan, waduh ribet juga itu mancing, nggak ada pancing. Ini harus disiapkan dari rumah, boleh teman-teman. Boleh juga cara-cara teman-teman yang kayak seperti di YouTube itu ya, lain-lain tuh boleh cara dicoba aja, mana yang lebih bagus tuh lebih bagus lagi. Nah, kalau saya seperti ini. Terus untuk pengikatan yang kedua, jaraknya lagi nih teman-teman. Ini harus jarak paling tidak 80 cm. Nah, untuk jarak ini yang perlu ini. Untuk jarak paling tidak ini 1 meter. Itu udah lumayan panjang ya. Boleh pakai 40 cm, boleh pakai 50 cm. Kalau dapat sih, kita kan ini kan pakai pancing banyak ya. Pakai pancing banyak harus paling tidak 40 cm. Nah, ya. Seperti inilah 40 cm ya. Nah, sama seperti tadi. Kita ikat lagi ya. Kalau kita cerita-cerita sedikit, kalau untuk mancing itu sebenarnya tidak seberapa ini sih. Cuma trik mancing itu seperti apa itu yang lebih dipelajarin. Oh, kenapa teman saya dapat, kok saya nggak pernah dapat? Nah, itu trik pancingnya itu yang perlu. Kalau tentang rezeki itu udah pasti rezeki. Nah, sepertinya kalau untuk rezeki itu udah pasti. Kadang di lapangan itu beda 1 meter 2 meter aja kok teman biasa dapat, kok kita nggak dapat gitu. Biasa kita yang lebih banyak dapat daripada teman. Oleh karena apa? Ya, ini rahasianya. Nah, simpel lagi, 1 2 3 4 ya, 5. Rahasianya itu adalah trik mancing itu harus dipelajarin. Bukan jago mancingnya. Oh, jago mancingnya sih nggak perlu belajar itu. Yang penting tahan mabuk aja udah di laut udah lumayan itu. Tahan mabuk itu udah enak makan di laut itu. Nah, seperti ini teman. Kita masukkan lagi ya. Ya benar-benar teman-teman, kalau kita udah nggak mabuk lagi ke laut itu lebih, waduh, luar biasa lah itu udah master. Nah,
Kalau kita misalnya kita ke laut ini, awal ke laut itu biasa, itu mabuk, itu biasa. Mabuk di laut itu biasa. Jangan ini, jangan jerah aja. Pergi terus. Nah, jadi sampai kita nggak mabuk. Itu udah masternya laut itu. Nah, kita ikat lagi ya. Ini 2 3 4 5. Nah ini ya, jarak ukurannya tuh saya pakai 40 cm, mungkin agak lebihan dikit nih. Nah, di sini untuk mengikat batunya, nah ini lumayan, nggak belit-belit lagi dah. Untuk tali leader boleh pakai 50-60 boleh. Untuk perambut, nah kita ikat lagi satunya. Kalau untuk mengukurnya cukup dilipat nih teman-teman. Nah, kita lipat ya. Nah, jadi dari satu, ini kan batu. Nah, ini batu ya. Untuk mengukur supaya sama ya. Nah, kita lipat yang tadi temannya ini satu kita lipat sini. Nah, jadi dapat ukurannya. Nggak panjang, nggak pendek jadinya gitu. Ini trik bagaimana buat pancing. Nah, kita ikat seperti tadi. Semoga nanti teman-teman itu mancing di laut dan tidak mabuk lagi, udah master lah semuanya tuh. Bagus lagi tuh. Awalnya tadi mabuk ya, baru-baru turun ke laut mabuk, terus nanti udah lama-lama ke laut tidak lagi mabuk, itu udah master tuh. Makan enak, tidur nyenyak. Mantap tuh. 3 4 5 ya. Lain kalau kita mancing di kolam itu nggak ada tantangan sama sekali itu. Tapi saya nggak nyinggung ya. Nanti katanya kapten tuh nyinggung orang mancing di kolam tuh ya. Ya kita canda-canda aja. Semuanya mancing itu sebenarnya sama. Tapi yang perlu yang lebih menantang itu memang di laut mancingnya itu. Seperti ini. Nah, oke, hampir selesai. Lumayan lama ini ya kita berpancing nih ya, karena ini untuk pancing supaya lebih kuat lagi ini, nggak boncos. Nah, 3 ya. Ini lumayan untuk jarak ukuran nih. Nah, terus di sini kita potong untuk tali di joran nanti. Boleh pakai gelendong ya, gelendong seperti ini boleh. Boleh pakai joran juga ya. Kalau yang terbiasa pakai joran ya oke, boleh pakai joran. Nah, nanti ini diikat di sini ya. Nah, mau lebih kuat lagi ada caranya. Nah, ini ya, tersimpul. Namanya tambang ayam ya, ikatan pramuka ini. Nah, kita simpul seperti itu ya. Ini kita belit 1 2
ya. 3 ya, ambil tang, tarik supaya kuat. Nah seperti ini ya. Nah kalau dapat ini diselar pakai api, ujungnya lebih kuat lagi. Nah begitu ya. Nah untuk rambutnya lagi ya, tinggal rambut. Ini saya bilang ini pancing super kuat ya. Jadi pembuatannya agak lama. Sama seperti tadi, diikat di perambut di sini. 1 2 3 ya. Nah. Cukup 3 kali potong. Mau lebih kuat di sini kita selar pakai api juga ujungnya ini. Nah ya, lebih kuat. Nah untuk penguncinya ini, nah usahakan jarak ini lebih pendek. Nah lebih pendek ya. Nah setelah kita ikat seperti ini, nah terus ujungnya kita kasih mata pancing ya teman-teman. Nah masukkan ya. Nah ini ikatan juga super kuat ini teman-teman. 1 ya. 1 2 3, 3-nya masuk di sini teman-teman ya. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya-tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah ini ya, jelaskan. Ambil tang, ujungnya ditarik. Nah ini ya. Potong. Terus ya, duanya seperti tadi ya. Ini masukkan teman-teman. Nah, apa jangan takut kalau nggak bisa bikinnya, nanti langsung di kolom komentar aja untuk lebih jelasnya ya. Ini kita bikin pancing memang super kuat nih. Nah kita samakan, nanti kita ukur jaraknya. Ini kan udah jadi. Nah, yang satunya ini udah jadi ya. Kita ukur, samakan jaraknya ya. Kita tarik lagi ke bawah. Nah ya. Potong ya.
sama ya pintalnya ya, seperti tadi ya. 1 2, nah, masuk ke kolong ya. 3. Terus tarik. Waduh, kehabisan nih. Ya, saya pakai batik inilah. Bukannya buat contoh ya. 1 2 3. Kalau udah terbiasa nih cepat nih teman-teman. Cuma kita hanya buat contoh gimana cara pembuatannya. Nah, jadi kita punya persiapan pancing di laut itu nggak tanggung-tanggung lagi itu. Semoga teman-teman nanti udah sering ke laut ya, jadi masternya itu. Nah, udah jadi nih teman-teman. Udah jadi. Siap dioperasikan nih. Ya, cukup sampai di sini video saya. Nah, terima kasih juga yang udah menonton. Semoga nanti teman-teman banyak nih, makin banyak rezekinya nanti. Dapat ikannya ini waktu mancing di tempat ya, atau nanti di rompong itu. Supaya pancingnya nggak boncos-boncos lagi. Terima kasih. Salam satu mata pancing. Yes.